ada yang nanya nih, ada yang kabar ini masih pakai pola-pola lama. Ada kaitannya sama pajak nggak? Nanti petani setelah disensus pajaknya mudah. Iya, pertanyaan. Hai guys, nah, kembali lagi kita bersama Mas Ngadimin BPS Purworejo dalam acara podcast grogi pertama. Rin, sudah lama nggak podcast, lama nggak on air. Grogi kedua saya ditemani oleh Mbak yang cantik ini, Mbak Rina Arifatul Khoridah, tapi lebih dikenal sebagai Rina cantik. Rina cantik ya. Aduh. Sama Rina Anggun. Ini guys, saya sengaja mendatangkan Mbak Rina ini karena beliau salah satu penanggung jawab sensus pertanian ya, Rin? Iya, sensus pertanian. Sensus pertanian ini kapan ini? Tahun 2023. Ya iyalah. 23 perjelas. Mulai 1 Juni sampai 31 Juli. Berarti 2 bulan ya? 2 bulan. Pertama kalinya diadain. Pertama diadakan 2 bulan. Iya. Jadi 11 bulan ya. Biasanya bulan Mei. Iya. Itu sih, informasi standar sih. Aci juga sudah sering menyampaikan bahwa nanti itu 2 bulan. Cuman ini banyak pertanyaan, Rina. Nah, nanti kita jawab bersama itu. Sebenarnya sensus pertanian itu ini langsung berat ini. Waduh, yang pengen dulu aja Pak. Langsung apa deh? Begini, sebenarnya sensus pertanian itu gunanya atau manfaatnya bagi masyarakat itu apa sih? Kan kalau kita ini sosialisasi sering takoni toh, ceritanya. Sering ditanya. Ayo, sensus cuma apa untuk sensus? Kamu apa sih sensus sebenarnya itu? Kira-kira apa manfaat sensus pertanian bagi masyarakat? Yang pertama, yang paling utama kan kita mengumpulkan data ya. Yo, jelas. Data tentang petani. Jumlah petani jelas itu. Terus apa saja yang ditanam? Periode kapan aja? Terus luas panen, luas tanam, hasil produksi. Kayak hal-hal kayak gitu tuh cuma bisa didapat secara menyeluruh itu waktu sensus pertanian. Nah, dari data itu nanti data itu kan bisa kita sampaikan ke pemangku kebijakan, ke pemerintah pusat maupun daerah, supaya nanti berdasarkan data itu nanti mereka akan mengambil kebijakan yang sesuai. Misal di Purworejo kebanyakan petani itu menanam bulan-bulan 1, 2 gitu kan ya. Berarti di situ apa yang dibutuhkan mereka? Pupuk misalnya, atau bibit sebelum mulai fase tanam. Nah, itu supaya peredaran pupuk, peredaran benih itu juga bisa diatur oleh pemerintah. Oh, berarti kalau sekarang ini kan ini yang lagi rame kan yang lagi rame itu kan masalah pupuk ya, kelangkaan pupuk dan lain-lain itu. Iya. Toko dari ST itu bisa memberi memberi informasi kepada pemangku kepentingan gitu ya, bahwa di daerah A itu biasanya musim tanamnya bulan ini. Iya. Yang ditanam adalah komoditas ABC. Di mana komoditas ABC itu kebutuhan pupuknya pupuk CDE gitu kan? Bisa. Kan begitu kan berarti iya. Kan? Nah iya. Karena kan kebutuhan pupuk untuk padi berbeda dengan kebutuhan pupuk untuk hortikultura kan gitu. Beda. Gitu kan? Iya. Kayaknya. Jadi dari ST itu salah satunya permasalahan pupuk bisa tertangani gitu ya. Betul. Semoga harapannya. Karena kan kalau dari BPS kan utamanya lebih ke mengumpulkan data yang sudah dilakukan, karena kan datanya itu kan selama 1 tahun. 1 tahun terakhir dari 2022 sampai dengan Mei 2023. Nah, itu kan berarti kita melihat pola tanam. Karena kalau petani kan biasanya punya pola tanam sendiri. Mereka ya udah kayak gitu bulan Desember, Supron 3 itu biasanya jarang yang nanam padi. Oke. Karena airnya kan
kan belum masuk musim hujan, setelah musim kemarau gitu kan ya. Ini kan bukan sensus pertanian pertama ya. Bukan. Nah, harusnya kalau memang sensus pertanian itu mengganggu. Gak apa-apa kalau sana. Biarin. Jadi kalau apa jadinya Iklan. Iklan. Dan beginilah kalau kita di BPS Purworejo begini nih guys. Jadi memang wirawiri ini biasa karena memang kita punya tempat khusus. Life situation. Life situation. Kalau memang sensus ini bukan sensus pertama, harusnya sudah banyak permasalahan-permasalahan tempat pertanian yang bisa pecahkan dengan dasar sensus pertanian sebelumnya atau harusnya ya. Iya, tapi sensus pertanian ini kan 10 tahunan Pak. Oke. Jadi data yang sensus pertanian yang sebelumnya itu kan 2013. Dalam rentang waktu 10 tahun kan pasti ada inovasi baru, mungkin bibit-benih baru, inovasi bibit benih, inovasi pupuk, inovasi teknologi pertanian juga. Nah ini makanya kita butuh data yang terupdate. Nah ini sensus pertanian. Rina bilang bibit yang apa tadi? Yang inovasi tentang bibit. Nah ini aku kemarin baca dari websitenya BPS itu kita bulan Januari impor kopi sebanyak 1,41 juta kilogram. Nah itu Endah monggo kalau mau tampil. Oh aksi ya. Aslinya gitu. Jadi terus mikir mana apa ya. Jadi kita tuh impor kopi. Ya. Nah, dari impor kopi itu kan kita bisa membaca banyak hal ya. Bahwa pertama kebutuhan kopi kita itu ternyata tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri. Lalu mungkin kalau bisa impor, nanti kan harga di luar lebih murah. Iya. Kalau lebih murah artinya HPP, harga pokok produksi mereka lebih murah ya. Ada masalah mungkin di kopi di Indonesia ya. Mungkin juga ya Pak, belum tentu kopi lokal itu mungkin lebih ke kualitasnya mungkin ya. Bisa aja kan? Bisa ya, aja. Terus maksudnya? Bisa aja sebenarnya sebenarnya di Indonesia mungkin lokalan banyak yang ini kopi, banyak yang menanam kopi, tapi mungkin kualitasnya belum bisa menyamai dengan yang kualitas yang dari impor itu. Terus kopi kita yang kualitas jelek gimana ya? Nah itu. Aku tidak berpikir malah kayak gitu mungkin Ari. Aku berpikirnya begini. Mungkin saya pikirnya juga mungkin itu juga kekurangan ini atau mungkin juga ada gap kualitasnya itu juga bisa jadi. Maksudnya kalau gap kualitas yang jelek kita diekspor gitu maksudnya. Enggak kan? Jelek kita nggak bisa dipakai. Enggak. Kalau saya jadi gini itu sepertinya kalau aku melihat di beberapa daerah ya, termasuk tempat saya, kopinya itu ditanam secara tradisional. Iya. Lalu tidak tersentuh secara teknologi, jadi kopi itu masih tinggi gitu. Lalu pemupukan juga kurang gitu. Padahal kan ada teknologi baru yang pakai mata tempel itu kan jadi pendek, terus yang ditempelkan itu varietas yang genjah, buahnya banyak gitu. Mungkin permasalahan di situ. Nah pertanyaannya kan begini. Apakah dengan sensus pertanian itu petani-petani yang menginginkan untuk meningkatkan produksi itu menghubunginya kemana? Menghubunginya? Ya Pak, saya butuh ini nih. Saya butuh entres kopi ya, gitu misalnya. Iya. Itu menghubungi siapa? Kan nggak mungkin menghubungi BPS ya? Nggak mungkin. Ya. Gitu. Ya itu kan berarti kita selain menghimpun dari data sensus pertanian itu kan selain menghimpun data varietas apa saja, itu kan juga kita menghimpun data kelompok tani. Oh ya. Iya, gitu, dari ya. kelompok tani. Nah itu adalah sebagai apa sih sebenarnya? Coba Pak.
Jembatan? Jembatan antara dinas pertanian dengan petani. Jadi Ya. kalau dinas pertanian menghubungi petani satu persatu kan Nggak mungkin, kayaknya ya. nggak mungkin. Ya. Jadi Ya. jembatannya itu dari kelompok taninya Ya. itu. Nah di situ kan ditanya juga dari kelompok tani Ya, itu ya, betul. dibutuhkan apa saja. Nah kelompok tani kan pasti tahu anggota-anggotanya, kemudian yang dibutuhkan Ya, ya. apa saja. Nah ini supaya netizen juga ketahui bahwa kami di BPS itu tugas utamanya mengumpulkan data. Mengumpulkan data, nanti data itu yang setelah kita kumpulkan, kita olah, kita berikan kepada pemangku kepentingan yang terkait dengan data yang kita kumpulkan. Kayak besok ini sensus pertanian yang kita kumpulkan adalah data-data pertanian, nanti akan kita berikan kepada Kementerian Pertanian mestinya. Kan Ya, gitu, salah satunya. Dan kalau karena banyak tuh yang nanya tuh, kalau kita cacat mau dikasih bantuan apa gitu. Nah, teman-teman netizen utamanya yang terkait pertanian, karena ini kita berbicara tentang pertanian. Saya ada di podcast saya agak lama dengan salah satu kepala seksi di KPP Kabupaten Purworejo, Mbak Fitri namanya. Nah, sempat saya tanya itu, bagaimana kalau petani itu membutuhkan bantuan baik sarana maupun prasarananya. Nah, Mbak Fitri sudah menyampaikan secara gamblang, salah satunya memang melalui kelompok tani, lalu melihat apakah kompetensinya kelompok tani itu bagus. Jadi kami di BPS ini supaya teman-teman juga tahu berfungsi untuk mengumpulkan datanya. Nanti pengguna datanya adalah yang berkepentingan. Pemerintah daerah atau Ya. dinas terkait. Kalau petugasnya sudah rekrutmen ya. Rekrutmen sudah selesai. Sudah selesai. Tinggal nanti bulan Mei, akhir bulan Mei nanti pelatihan. Petugas. Mei pelatihan. Ya. Itu rekrutmennya fair nggak ini Pak? Pada yang nanya nih, ada yang nggak fair ini. Rekrutmen. Ada yang nanya juga ke Pak Iqbal apa itu katanya nggak fair ini. Gitu. Oke, kita gasin. Mau tekan diomongin gara-gara ada Rekrutmen. Iya. Ada yang katanya nggak fair ini. Masa S1 kalah sama SMA gitu. Oh iya, itu Iya. sebenarnya kita fair ya. Semua persyaratan kan udah tertera di pengumuman awal. Iya. Itu kan sudah ada, kita mengutamakan mitra yang sudah berpengalaman di sensus sebelumnya, sensus BPS sebelumnya. Nah itu kan kita juga selain melihat dari situ, melihat juga dari ada beberapa tes kan ya, dari tes yang tentang spesifik tentang sensus pertanian, kemudian ada seleksi video, seleksi lagi e-learning itu juga ada 2 kali, tes tertulis dan tes wawancara. Nah itu dari situ kita. Tapi track record sebelumnya enggak? Track record sebelumnya ya Mestinya menjadi catatan lah. iya. Saya kebetulan kan kemarin Reksosek kan juga Koseka. Iya Pak, Di pasti. Batam. Iyalah. Ke petugas ya Pak. Ya kan tahu nih, wah ini wangel dikoordinasi. Nah, itu juga salah satu pertimbangan kan. Iya makanya. Lalu apalagi nih kami berempat ini, aku, Aji, Mas Iqbal sama Dila itu kan lama di Pusla itu. Kita betul-betul mengamati iki apa namanya dokumen siapa nih kok jelek sekali kan kelihatan tuh nama-namanya. Ya mohon maaf itu juga menjadi pertimbangan kami gitu. Jadi yang nggak lolos jangan baper. Ya jadi yang nggak lolos itu memang ada yang lebih baik dibanding jenengan semua. Ya semoga nanti ada kesempatan yang lebih baik. Yang pasti Etos kerjanya harus diubah dulu masing-masing. Iya ya. Tadi itu karena begini memang kita harus tahu bersama bahwa data yang kita kumpulkan kan itu sebagai dasar program kegiatan pemerintah ya. Iya. Nggak bisa dibayangin kalau datanya itu jelek atau tidak ditanyakan atau tidak ditanyakan ya, harusnya tanya ke rumah tangga ternyata hanya nanya Pak RT, harusnya jawabannya 5 ternyata dijawab 1. Iya. Maka program yang akan digulirkan oleh pemerintah nggak tepat sasaran ya.
Iya. Justru itu makanya rekrutmennya ketat ya. Rekrutmennya iya kok, kita nggak melihat siapa-siapa saja, tapi yang kita lihat tuh ya itu etos kerjanya gimana, kinerjanya gimana. Kalau memang kita pernah kerjasama kemudian kok kayaknya belum cocok, Iya. belum cocok ya Speknya ya. maaf. Ya enggak mampu aku. Ya, maaf. Ya, ya. Yang pasti kita profesional semuanya itu untuk. Tapi nggak ada secara pribadi tuh nggak ada. Iya, kamu situ bukan admin medsos. Bukan ya? Kita yang admin medsos ini loh. Saya tim pembaca aja. Iya, ngatur DM itu kan nggak bukan DM. Mungkin kalau rekrutmen tambah satu lagi, Apa itu? misalnya Apa itu? sanggup bekerja di bawah tekanan. Nah, betul. Nah, makanya itu Oh, iya, betul. kalau di pengolahan kan aku mesti nggak begitu. Iya. Sanggup bekerja di bawah tekanan karena memang Iya sih. tekanan di BPS cukup berat gitu. Tetapi cuannya ya kayaknya sebanding dengan tekanannya ya. Iya. Boleh disampaikan nggak Apanya Pak? berapa bayarannya nanti? Aduh, saya kalau secara Letter luck letter luck belum tahu ya, tapi kira-kira di atas UMR. di atas UMR ya? Di atas UMR Purworejo. Jauh. Oh gitu. Hampir 2 kali. Hampir 2 kali lipat. Hampir 2 kali. Nah, Iya, Iya, iya. hampir 2 kali lipatnya. Oke. Lumayan kan? Kira-kira apa mana Bang? Yang perlu ditanyakan ini sama narasumber ini atau gimana? Kira-kira kapan? Udah ditanya belum tadi aku Apa? keluar. Kapan hasil sensus pertanian ini bisa dinikmati oleh masyarakat? Udah ada belum ini? Kan kalau dinikmati oleh masyarakat itu kan tidak secara langsung ya. Maksudnya ini bisa diseminasikan gitu loh. Oh, Iya. dipublikasikan. Karena masyarakat juga pasti akan bertanya, apalagi yang dia itu. Iya, kan? Kapan itu datanya bisa didiseminasikan itu kapan? Kalau nggak salah baca ya Pak, secara sekilas kayaknya tuh tahun awal pertengahan tahun, dari awal sampai pertengahan tahun 2024 awal sampai pertengahan. Karena begini. Oh ya, teman-teman, data ini untuk yang publish itu free. Biasanya kita kan tampilkan di web ya, di website. Nah, ini berguna bagi teman-teman yang yang membutuhkan data pertanian. Misal begini, misal Mas Haji nih pengen berusaha kolang kaling gitu kan, begitu kan bisa dilihat di situ sentra kolang kaling di kecamatan mana, desa mana kan gitu sih. Betul. Nah, jadi pengusaha nggak perlu bingung-bingung untuk mencari produk-produk pertanian. Kapulaga dilihat, kalau Kapulaga ini akhirnya kali gesing, kan tinggal langsung ke sana. Itu nanti terbitnya sekitar pertengahan 2024 ya, Rik. Iya. Kira-kira itu. Semoga bisa lebih cepat. Iya, dan kita perlu di sana. Dan ada kaitannya sama pajak nggak? Kalau Nanti petani setelah disensus pajaknya mudah. Ya pertanyaannya apa aja emangnya? Kok bisa membuat orang jadi takut nanti kena pajak? nggak ada ya sebenarnya. Karena apa jenis ono iki apa jenis? Produksi. Iya, nilai produksi ya kan penting untuk melihat itu. Nah, Kalau nilai produksi juga ada Makanya. rupiahnya, tapi kan itu untuk melihat harga jual dari petani langsung kan ya. ya, jadi teman-teman harus ketahui Itu, bukan ke pajak. ya, bahwa BPS itu tidak ada kaitannya sama pajak. Karena begini, data yang dikumpulkan itu tidak pernah dikeluarkan by name by address. Nggak pernah. Yang dikeluarkan itu data agregat dan bentuknya memang untuk menilai kondisi suatu daerah. Betul. Jadi nggak mungkin walaupun saya ke Nyaca Rina gitu lah, itu munculnya tidak atas nama Rina, jadi nggak usah khawatir. Yang jadi masalah itu jika ini yang jadi masalah, Rin. Apa Pak? Ketika oleh petugas BPS ditanyain, Ya. tidak menjawab secara apa adanya. Betul. Okay. Makanya banyak program-program yang tidak tepat sasaran itu kan ada dua faktor juga sebenarnya. Faktor yang ditanyain sama faktor yang nanyain. Penanya. Ya, penanyanya harusnya nanya, tapi nanya ke perorangan malah nanyanya ke Pak RT. Iya. Ini
sih, tapi kan ya pernah terjadi. ya menyikapi hal itu. Kalau ada seperti itu silakan teman-teman yang tahu melaporkan ke kami di BPS Kabupaten Purworejo, dan kami juga menghimbau kepada responden Iya, untuk supaya menjawab apa adanya, jawab apa adanya. Nggak usah dikurang-kurangin. nggak usah dikurangi, nggak usah dilebihin. Atau dilebihkan. Iya, gitu. Kita memang negara agraris dan ini penting sekali. Kamu tahu nggak berapa rata-rata produksi padi kita di Indonesia? Tahun kemarin itu sekitar 5,6 ton per hektar. 5,6 ton. Sementara di Vietnam itu rata-rata produksinya kalau nggak salah sekitar 11 atau 13 ton. Jauh, negara kita lebih besar. Padahal dulu Vietnam belajar sama kita. Oh iya. Nah ini banyak hal yang bisa kita gali dari sektor pertanian, bagaimana supaya meningkat. Kan banyak hal ya, banyak faktor nih. Produksi beras kita rendah itu banyak faktor. Banyak. Satu, tanahnya sudah jelek, Iya. kurang bahan organik. Betul. Dua, pupuknya kurang. Pupuk kurang. Telu, bibitnya bukan bibit unggul. Iya. Gitu. Yang keempat, sarannya kurang, Sarana teknologinya. Iya, misal nggak ada saluran irigasinya, ada irigasi nggak ada airnya. Yang keempat, mungkin ada serangan-serangan hama yang belum bisa dikendalikan. Nah, hal itu kan yang Iya. mungkin dari masyarakat petani bisa menjawab. Semoga dari data sains pertanian bisa Memberi gambaran. memberi Ya. gambaran ini loh yang terjadi. Iya. Kemudian oleh yang berkepentingan bisa, oh kalau ini kita harusnya ini. Aku kemarin Ada sempat, kebijakan. ya saya sempat nonton YouTube kemarin saya sama Mas Iqbal itu, karena Mas Iqbal kan fokusnya di kebun durian itu. Oh iya. Nah kita coba lihat itu di Yang panen mana? Musim saking itu Malaysia apa Thailand ya? Malaysia itu kebun duriannya itu betul-betul dibuat secara modern Oh iya. dan ekspor. Diekspor. Padahal secara kuantitas itu menurut di situ ya, di YouTube itu secara kuantitas itu produksi Indonesia jauh lebih besar, tapi memang tidak tertangani secara profesional. Oh. Nah itu mungkin dari saya pertanyaan ini, di mana nih sentra-sentra durian yang bisa Sentra. dikumpulkan lalu diekspor, mungkin kan Oh. dari situ, dari saya pertanyaan. Betul, bisa. Ya. Makanya di sini konsepnya kita ngobrol itu bukan podcast itu, karena aku ya perlu ngomong cerita. Sebenarnya kalau tentang pertanian kan Asalaf yang lebih jago kan punya Iya. ini, usaha pertanian juga nanti bisa di sampel gitu. Kena pajak ya ini, aku ditanyanya ini. Jawabnya jujur ya. Ya sebenarnya aku itu muncul karena dari keprihatinan saya ya, bahwa di desaku itu banyak petani-petani itu yang mulai meninggalkan dunia pertaniannya. Oh. Mereka pindah menjadi tukang batu. Karena dirasa kurang ya. Iya, tidak menguntungkan. Tetapi setelah saya masuk ke dalam itu ketidakmenguntungan mereka tidak untung itu karena dari mereka sendiri juga sih. Oh karena ini kebiasaan. Perilakunya betul. Perilaku. Banyak perilaku bagus dulu itu yang tidak dilakukan lagi sekarang. Seperti zaman dulu itu mbak-mbak itu kalau ke sawah itu sambil nyangking kotoran sampah rumah tangga. Oh. Itu jadi pupuk organik. Sampah organik Ya, ya. ini sekarang tidak dilakukan lagi. Lalu masih pakai pola-pola lama. Pola lama. Pola lama itu misal begini. Kalau nanam bibit padi nih, kalau tidak umur 28 hari ke atas itu nggak mau nanam. Oh gitu. Padahal ketika sudah lebih dari 2 minggu umur bibit itu masa vegetatifnya itu sudah berkurang, sehingga anaknya kurang, produksinya kurang. Lalu pengetahuan mereka juga yang masih, nah ini lagi dari masalahnya. Mereka hanya tahu yang namanya pupuk itu hanya sebagian besar urea. Oh. Padahal itu hanya untuk penurunan generatif ya, akar Iya. batang daun. Tanpa ada pupuk tambahan untuk fosfor dan kalium, maka pertumbuhannya juga nggak bagus.
Nah, setelah kita masuk ke dalam ternyata sebenarnya masih banyak peluang untuk sebenarnya masih bisa ditingkatkan gitu. betul, banyak peluang untuk petani-petani Indonesia itu menjadi kembali sukses gitu ya. Dalam artian cukup secara finansial ya. Walaupun ini juga kemarin saya sempat ngobrol sama teman di BPS pusat itu bahwa ini ada keprihatinan sebagian besar generasi muda yang terjun di pertanian Iya. itu bermainnya di horti, bukan ke tanaman pangan. Bukan di tanaman pangan. Ya, Berarti mengurangi. karena gap harga tadi itu di horti iya. lebih menarik walaupun resikonya lebih besar. Iya. Gitu. Maka memang ya, informasi-informasi penting di sektor pertanian ini yang secara komprehensif kita kumpulin itu memang harus Iya. kita harus semua supaya jelas ngerti. Betul. Endi sing butuh padi, endi sing butuh telo, endi sing butuh telo jenderal kan di mana lokasinya. Lokasinya, iya sih. Jadi kan maksudnya program kita kan jelas loh gitu loh. Arahnya, kebijakannya ya Pak ya. Karena kan kalau bisa juga ini juga sih kayak pengetahuan terbaru pertanian itu supaya bisa disampaikan juga ke petani. Itu sebenarnya kalau saya sering ngobrol sama teman-teman di DKPP itu kan sudah ada penyuluh pertanian ya. Penyuluh pertanian. Mungkin rasio antara penyuluh pertanian dan petani yang disuluh ini mungkin nggak imbang. Iya. Bisa juga kalau di tempatku itu petani di tempatku itu ada yang merasa karena mereka petani senior, Iya. maka mereka tidak mau menerima masukan yang kekinian. Bahkan saya pernah itu bahwa kultivator itu bagi mereka dianggap bodol piawak. Gitu. Padahal kalau Bodol piawak. padahal kalau macul pakai tenaga macul itu Udah. sekesuk itu habis 3 juta. Karena ini. Karena Baru lama kan, lama, ya. 7 orang sekian. Tapi kalau pakai kultivator 900.000. Lebih murah sebenarnya ya Justru Pak ya. itu. Cuman karena merasa Karena petani masih senior. tradisional berarti. Ya, nah ya semoga dengan podcast ini mereka jadi tahu gitu. Nanti kita akan Tonton apa ya. lagi. Sudah, apa lagi, John? Mudah-mudahan prosesnya bisa lancar. Ya, semoga Mudah-mudahan benar doain. betul. Harus semangat. Mohon dukungan bagi kami semuanya. Untuk teman-teman netizen, baik sebagai responden maupun sebagai petugas, mari kita saling mendukung karena semuanya ini akan kembali ke masyarakat. Masyarakat juga, walaupun tidak secara langsung dari Ya jelas. bisa kita Jelas. memberikan. Oke. Kayaknya gitu. Siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rina. Salam sensus. Terima kasih, Mas Salam. Yang bener dong. Jangan lupa passwordnya. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Iya, maksudnya dia nanti atau dengan anggur. Gimana kalau kita Iya ya. Ini Pak? Aku balik ya gitu. Kalau kasih tahu Mbak Rina. Sensus Ini pertanian 2023 mencatat pertanian Indonesia.